Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My family, kembali lagi di vlognya Andira Family. Alhamdulillah kali ini kita juga mau jalan-jalan lagi. Jalan-jalan tapi kali ini agak berbeda nih. Bukan ke sebuah villa ya. Ini bukan villa, kita saat ini sedang berada di base campnya camper van. Kita akan camping, tapi bukan menggunakan tenda, tapi menggunakan camper van. Ini adalah liburan yang kita cita-citakan dari lama ya. Dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk kita liburan menggunakan camper van. Camper van-nya yang mana? Yang ini dia. Ayo sini. Ya ini dia. Nanti mau lihat ada apa aja di dalam. Nanti kita review detailnya dan mau kemana kita, ke sebuah tempat camping yang pemandangannya Masya Allah enak juga, fasilitasnya juga banyak ya. Alhamdulillah kita udah di jalan. Ini bagian kabin driver. Ini dia bagian belakangnya. Halo. Iya, maksudnya bukan kabin driver. Nah, Masya Allah. Nih, kita ambil gambar sambil jalan biar ngerasain guncangan kalau sambil jalan di dalam sebuah camper van itu seperti apa. Gimana nih? Lumayan berguncang. Guncangannya mah normal lah ya. Guncangannya normal, cuman kalau ngeliat anak-anak sih karena bisa berbagai posisi dia di sana sambil nonton TV di sini, jadi tetap nyaman-nyaman aja alhamdulillah. Ya juga nih tiduran deh sambil nyemil. Nah nanti kita review detail ya kalau udah sampai. Alhamdulillah kita udah sampai di JJNC Joglo Java Neglasari. Wah, Masya Allah. Ternyata yang selama ini kita lihat di video-video orang dan sekarang kita buktikan langsung, ini benar-benar luar biasa sih. Kebayang kalau malam nanti city light-nya akan sekeren apa. Ini kita nyampe, alhamdulillah diguyur keberkahan, hujan, gerimis. Ya, itu lihat langitnya mendung, awan hitam. Jadi gunung saat ini lagi agak ketutupan, tapi nggak apa-apa lah ya. Justru insya Allah ini diguyur keberkahan sama Allah. Masya Allah, indah banget. Udaranya segar. Nanti kita lihat juga kamar mandinya. Katanya dari sekian banyak tempat camping, ini yang paling bersih kamar mandinya. Ya, ikutin terus aja. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Kita udah sempat buka awning ya. Tadi juga di awal-awal karena langsung diguyur hujan. Dan tadi juga kita alhamdulillah udah sempat makan siang. Juga udah sempat istirahat juga. Ini sambil buka-buka kerjaan sedikit. Dan pasti my family penasaran dong. Mobil yang sedang kita gunakan, yang kita sebut sebagai motorhome ya. Nah, ini motorhome. Motorhome. Rumah yang bergerak, motorhome. Nah, pasti penasaran dong nih, kita kasih lihat dulu deh secara besarannya. Tadi alhamdulillah sempat terang sih ya. Habis kita makan siang sempat terang, makanya sempat dapat pemandangan yang Masya Allah alhamdulillah luar biasa. Namun sekarang karena memang lagi musim hujan juga, udah mulai gelap lagi. Ya, tapi kita tetap sempatkan untuk memberikan informasi detail untuk my family tentang motorhome yang sedang kita gunakan saat ini. Ya, ini alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Explora Camper Van yang sudah memfasilitasi camping kita kali ini. Camping yang bukan hanya camping biasa, tapi camping menggunakan camper van atau motorhome. Bedanya camping antara camper van dengan motorhome adalah kalau motorhome itu fasilitasnya lebih lengkap. Ada kamar mandinya, ada dapurnya. Wah, kalau camper van itu biasanya mobil biasa yang dirubah interiornya menjadi jauh lebih nyaman, jadi bisa digunakan untuk istirahat lebih nyaman lagi.
Nah, basis atau sasis dari mobil ini adalah Isuzu ya. Isuzu tipenya adalah NLR B yang Euro 4 ya. Jadi ini adalah yang tipe terbarunya. Dan motorhome ini kalau menurut saya sih, dengan saya yang memiliki 4 orang anak, Masya Allah ternyata bisa tercover banget nih ya. Tapi kalau misalkan mau lebih nyaman lagi, sebenarnya ini untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak. Nah, saya kelebihan 2, tapi apakah masih bisa nyaman digunakan untuk berenam dengan anak-anak saya yang masih kecil-kecil? Ternyata insya Allah masih sangat nyaman ya. Nah, ini kita keliling dulu untuk bagian luarnya. Kalau bagian depan sih standar lah ya. Hanya ditambahkan adanya layar untuk Pak supir agar bisa melihat lebih jelas baik ke depan ataupun ke belakang. Juga ada CCTV-nya ya, yang bisa untuk memperhatikan bagian belakang mungkin kalau misalkan terlalu ada guncangan atau seperti apa. Nah, jadi kalau bagian depan ini, kabin depan standar lah. Nah, sebelum masuk ke dalam nih, di sini ada bagian apa ya? Ini sih bisa digunakan sebagai rak sepatu dan memang fungsinya sebagai rak sepatu ya. Tapi ada colokan. Nah, ada 2 colokan di sini yang akhirnya bisa digunakan ditarik keluar nih kayak gini. Ya, jadi bisa dibawa ke sini. Jadi kalau sambil kerja di luar bisa tarik listrik dari dalam sini. Dan ini sepatu juga muat banyak ya. 2, 4, 6 ya, sambil bisa meletakkan yang lain juga. Lalu sebelum kita masuk ke dalam, dalamnya ya kita kasih bocoran dulu dikit, keren banget. Tapi nanti kita masuk ke dalam. Lalu di sini ada, sebentar. Oh, ini adalah tabung air ya. Ini yang untuk wastafel ya, untuk jadi sumber air untuk wastafelnya. Dan karena memang airnya air bersih, kalau nggak salah bisa untuk dikonsumsi juga. Tapi nanti kita pastikan lagi ya. Nah, ini nih, ini yang keren banget nih. Ini kalau ditutup ya, ini jadi rata biasa. Tapi ketika kita lagi parkir, lagi camping seperti ini, dibuka dan ini menjadi dapur. Karena memang kita menggunakan kompornya kompor api ya, bukan kompor listrik, kompor api. Jadi karena memang harus berada di posisi luar. Nah, makanya ada meja ini. Kita nanti mungkin pagi-pagi mau duduk di sini, gelasnya taruh di sini juga enak. Tapi karena memang dari Explora Campervan benar-benar memfasilitasi full atas liburan kita kali ini, begitu juga dengan peralatan-peralatan lainnya yang tentunya dari Dometic adalah sebuah produk yang memang produk premium ya. Ini produk premium khusus untuk my family yang suka camping, apalagi menggunakan campervan. Dometic insya Allah produk yang sangat oke lah untuk dipilih nantinya ya. Nah, ini Dometic, mejanya Dometic, kursinya Dometic, dan ini nyaman ya. Nanti my family harus cobain. Nah, lalu di sebelah sini adalah bagasi. Masya Allah panjang banget, lihat ya, dalam nih. Dan ini enaknya bisa dibuka dari posisi samping ya, juga dari posisi belakang nih. Nah, jadi kalau misalkan mau masukin atau ngeluarin barang-barang yang cukup besar, ini bisa dari sini. Wah, tuh lihat, ini barang-barang saya dari keluarga ya, bawa koper, taruhnya di belakang. Tapi menariknya lagi, ternyata bagasi ini bisa diakses dari bagian dalam. Jadi walaupun kita keluar masukinnya dari luar ya waktu mulai berangkat, tapi ketika ada perlu kita bisa ngambil dari posisi dalam. Nanti saya tunjukkan dari bagian dalamnya ya. Nah, di sini pun juga sudah ada berbagai perlengkapan nih. Ini apa ya isinya ya? Toolbox. Hah? Toolbox. Toolbox. Nah, ini ada toolboxnya ya. Dan berarti ini emang benar-benar udah seniat ini sih, keren banget. Wah, ini ada juga nih, ada meja ini. Wih, mantap. Jadi kalau misalkan mau apa nih ya, untuk masak bisa di situ. Tapi di sini juga kayaknya bisa juga sih. Wah, ini benar-benar keren banget lah. Dan ini ada seperti kompor juga ya kayaknya ya. Kompor tapi tadi sudah kita letakkan di sana, dan masih ada mejanya juga nih. Wih, mantap. Jadi
bener-bener segala kebutuhan kita ini nggak akan kekurangan apapun ya, karena segalanya bener-bener udah disiapkan dengan sangat baik di sini. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, ya, ternyata bisa diakses dari kiri, dari belakang kalau mau yang lebih luas. Dan ini sebenarnya ada kakinya ya, tapi karena alhamdulillah saat ini kita lagi di posisi yang datar, jadi nggak perlu mengeluarkan kakinya, insya Allah udah kuat. Nah, ini juga bisa diakses dari sebelah kanan ternyata ya, jadi bisa dari kiri dan kanan sama ini seperti yang tadi di sana. Nah, lalu di sini ada genset ya, genset yang kalau lagi parkir gini menggunakan listrik luar, dan kalau kemarin menggunakan genset saat ini. Nah, ini adalah area kelistrikannya. Wih, pantesan segala kebutuhan listrik itu aman banget di dalam. Ternyata udah di setup sedemikian rupa sehingga kebutuhan listrik di dalam tidak akan kekurangan. Mantap banget. Ya, selain memang disupport sama genset, dan yang sebelah sini tadi ini ternyata adalah panelnya, ya, kayak panel ini. Jadi kalau misalkan buang air kecil atau buang air besar ternyata bisa caranya di dalam. Itulah kerennya Dometic ya. Jadi bukan yang sekedar bisa menampung, tapi juga memang aman dibawa, bahkan ketika kita mungkin agak jauh dengan kamar mandi atau kebutuhan air, nah di sini kita udah tercukupi semua. Itulah kerennya produk Dometic. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, ini kita ke bagian dalamnya nih sekarang nih yang nah, keren banget. Ini disediakan karpet. Sebenarnya kalau pakai karpet kayak gini kita bisa aja sih pakai alas kaki, tapi kayaknya sayang ya. Nah, ini di sini saya dengan satu istri dan 4 orang anak, itu berarti berenam. Ini muat ternyata. Yang harusnya sih standarnya adalah 2 dewasa dan juga 2 anak 4. Tapi ternyata saya berenam tadi udah ya coba-coba lah ya, ternyata muat kok, karena anak saya juga alhamdulillah masih kecil-kecil sih ya saat ini. Nah, jadi di posisi atas ini bisa untuk 2 orang, ini untuk kakak sama untuk Wawa, ini masih lega. Bahkan tadi mereka cobain bertiga di sini, Teteh, kakak, Wawa, dan ternyata muatnya bukan muat maksain, tapi emang muat yang nyaman. Nah di bagian sininya ini adalah sofa yang juga meja ya. Tadi sepanjang jalan saya sama istri, lalu di sini ada AA ya, dia bisa tiduran karena Teteh, kakak, Wawa tadi di sana sambil nonton TV di sini. Jadi anak-anak semua tadi fokusnya ke TV, enak banget dan nyaman karena memang ini empuk. Dan yang paling menarik adalah di sofa ini ternyata bisa dirubah menjadi tempat tidur. Nanti kita praktekkan. Sebelum kita praktekkan jadi tempat tidur nih ya, kenapa bisa lengkap banget. TV seperti di rumah ada, dan sepanjang jalan tadi bisa nyala dengan sangat normal. Lalu AC ya, kalau kebutuhan penerangan lihat ya, ini di dalam motorhome seperti ini tapi bisa terang banget ya, sama sekali nggak kekurangan pencahayaan, terang, bener-bener terang. AC ada yang di pinggir sini tadi kalau lagi jalan menggunakan AC ini, tapi kalau lagi berhenti menggunakan listrik tambahan atau listrik luar yang saat ini kita menggunakan genset, itu bisa menggunakan AC yang dari Dometic ini. Ini bener-bener seperti AC di rumah sih, dingin banget ya. Dan ini sekarang kita lagi buktikan bahwa AC Dometic ini dingin. Ini emang khusus digunakan untuk mobil-mobil yang ukurannya lebih besar ya, seperti tipe mobil yang kita gunakan saat ini. Tapi kalau untuk hanya minibus biasa, katanya ini akan jadi kedinginan, lebih dingin banget. Nah, terus ternyata dari posisi ini kita bisa juga ke arah driver nih ya. Seperti tadi saya sepanjang jalan beberapa kali pengen lihat jalan udah sampai mana gitu kan. Oh, ini kita bisa tetap bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi dengan tim driver di bagian depan. Oh iya, nih sebelum kelewat ya, ternyata tempat sepatu itu selain bisa diakses dari luar, kalau kita mau masuk itu kan bisa meletakkan sepatu dulu di sini, baru kita naik ke dalam. Tapi kalau mau keluar bisa ambil dulu
alas kaki kita, sepatu atau sendal dari bagian dalam sini, baru kita keluar, taruh di luar, baru kita pakai. Wih, keren banget lah pokoknya, Masya Allah. Nah, ini adalah bagian dapur. Oh, ini ada coffee maker, Dometic juga, keren banget. Ini adalah, oh ini ininya ya, tempat air minumnya ya, dispensernya. Nah, ini adalah dispensernya, Masya Allah. Tadi istri saya ngambil air dari sini soalnya untuk minum. Lalu ini ada oven ya, ini ya. Ini sepertinya oven. Dan ini tenang aja, my family, nggak perlu khawatir apa ya, jatuh atau tumpah, karena memang ini sudah ada pengikatnya sendiri. Dan dia beneran bisa digunakan, bukan hanya sekedar pajangan. Lalu di sini ada rice cooker. Kabinet-kabinetnya ini, tempat-tempat penyimpanan ini juga banyak banget lah. Kalau misalkan memang nggak perlu rice cooker di sini, mau dijadikan tempat penyimpanan yang lain, nah ini seperti anak-anak saya nih. Ini dia mau meletakkan tasnya di sini, ini mainannya di sini, oh ini selimutnya. Ya, jadi tempat-tempat penyimpanan seperti ini banyak banget. Dan ini untuk meja dapurnya, ini juga apa namanya, sink. Nah, kalau mau cuci tangan, cuci piring, bisa juga. Dan airnya deras, tuh lihat ya, nggak kecil, airnya deras. Nah, ini jendela untuk bisa melihat keluar. Kelihatannya langsung pemandangan di sana. Dan kalau misalkan nggak mau pakai AC karena memang ini udara juga sejuk dingin, ini bisa dibuka juga jendelanya. Jadi kita bisa mendapatkan udara langsung dari luar yang memang di daerah sini udah pasti sejuk. Nah, lalu di bawahnya, oh ini ada juga nih. Oh, ini yang tadi bisa kita lihat dari luar ya. Galon untuk air minum ternyata. Oh, galon untuk air minum. Kalau yang sebelah sini tuh dia yang kita lihat dari luar. Makanya tadi istri saya ngambil air dari sini nih untuk minum. Ini ada laci juga. Oh, isinya banyak remote nih. Tapi sebenarnya laci-laci seperti ini biasanya digunakan untuk tempat sendok atau gelas kalau di dalam rumah ya. Laci yang sudah ada pembatas-pembatas seperti ini. Tapi kita bawa juga, tapi dipersiapkan juga ternyata oleh Explora Campervan. Keren banget lah pokoknya. Nah, ini digunakan untuk banyak remote. Ada remote TV, ada remote ini nih ya, nanti kita akan rubah. Ada remote AC juga, ada baterai, dan ada apa nih, dispenser elektrik ya. Nah, ini kita kunci lagi. Jadi tinggal pencet, lalu tarik. Nah, ini tempat penyimpanan bener-bener banyak sekali. Nah, ini ya, ini bisa digunakan lagi untuk tempat penyimpanan lainnya. Lalu, oh dia juga soft close. Wih, keren. Jadi nggak akan kebanting tuh. Di sini masih ada lagi. Oh, ya. Jadi benar-benar tempat penyimpanan itu banyaknya, bukan main. Oh, ini ada tisu, ada sabun. Dan ini adalah, oh ada pompa untuk ininya ya, untuk sinknya ini ya. Jadi benar-benar lengkap banget lah, serasa di rumah. Ya kalau secara space juga cukup lah ya, namanya kita lagi di dalam perjalanan, tapi sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang biasanya kita temukan di dalam rumah. Nah ini nih, jangan sampai kelewat, soalnya keren banget. Kulkas, bahkan bukan sekedar kulkas, tapi freezer. Ini bener-bener bisa jadi dingin banget ya. Oh ini freezer yang sebelah sini, lihat nih ya, kita sudah disiapkan juga untuk kita bakar-bakar nanti malam. Kalau misalnya istri saya juga udah bawa deh, tapi ini kayaknya semua yang sudah disiapkan oleh Explora nih, dan disimpan di dalam produknya Dometic. Jadi kalau untuk air minum ini bisa dingin, bukan sekedar sejuk tapi juga dingin. Dan freezernya ini bisa sampai dengan minus 22 derajat kabarnya ya. Mantep banget lah, saya sampai bingung nih harus berkata-kata apa lagi, karena setiap yang kita butuhkan di rumah benar-benar semua sudah dilengkapi di sini. Ini masih ada juga tempat penyimpanan, ini dijadikan tempat penyimpanan mukena nih untuk anak-anak. Dan ini adalah, oh ini tadi stick PS, ada PS-nya juga nih. Ini adalah PlayStation PS3 ya. Tadi anak-anak saya sempat main PS juga di sini. Dan ini adalah kelistrikan untuk, oh lampu-lampu. Oh ini dia.
Wih, Masya Allah, lengkap banget kan. Saklar lampu dan lain sebagainya. Di belakang ini masih ada satu tempat tidur. Ini cukup untuk satu orang, ya. Nah, langsung kita praktekin deh, ya. Ini untuk orang dewasa pun juga ternyata masih cukup. Hanya untuk satu orang tapi ya. Nah, lihat, langsung kita praktekkan. Wah, Masya Allah. Untuk saya yang tingginya 170 cm, ini ternyata pas. Lebarnya pun juga oke kok. Ini karena ada gulingnya. Nah, ini tidur sampai pagi di sini pun nyaman. Dan AC-nya dingin di sini. Beneran dingin, Masya Allah. Ya. Tapi kalau misalkan memang nggak mau pakai AC karena kita sedang menikmati udara segar di wilayah Cigombong, ini saat ini kita sedang di JJNC Joglo Java Neglasari camping. Ya, kalau misalkan mau menikmati udara di sini juga pun nggak apa-apa, ini tinggal dimatikan aja, bisa dimatikan. Jadi bisa menghemat juga untuk genset yang ada di luar yang kita gunakan. Nah, ini dia pembeda antara motorhome dengan camper van, ya. Di sini ada kamar mandinya dan ini benar-benar bisa digunakan baik untuk mandi. Nah, ini nih, lihat. Ada showernya. Bentar, nanti saya basah. Coba. Kencang lagi. Kencang nih showernya, tuh, ya. Dan ada water heaternya, ya. Kalau di kamar mandi di sini yang disediakan oleh JJNC itu hanya air dingin aja, ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang mau pakai air hangat, malah bisa mandi di sini. Buang air pun juga ini bukan hanya pajangan, tapi beneran bisa digunakan. Baik itu untuk buang air kecil, juga buat buang air besar. Ini kalau ditutup cukup lah ya. Nah, ini untuk meletakkan pakaian, handuk pun juga bisa kok di sini. Ini sabun sampo juga sudah disediakan di sini. Wah, bener-bener deh, semuanya udah lengkap banget ada di dalam motorhome yang sedang kita gunakan kali ini. Nah, sekarang saatnya saya menunjukkan ke My Family untuk merubah ini menjadi sebuah tempat tidur. Nah, ini kita ambil dulu remote-nya. Karena kerennya Dometic itu semuanya elektrikal. Canggih lah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Oh, benar. Ini secara elektrik bisa diturunkan. Dan ini emang kuat banget sih. Diturunkan sampai kira-kira nah segini lah ya. Lalu ini bisa coba taruh dulu. Ini bisa kita angkat dan kita letakkan di sini. Oh, kalau belum rata masih bisa kita turunkan. Nah, ketika dia sudah rata, ini sebelah sini. Itu naikin tuh, Mas. Oh iya, benar. Ini masih bisa naikkan. Oh, nah, jadi dia bisa menampung 2 orang nih ya. Langsung saya praktekin. Ini bahkan ternyata bisa dibuat lebih nyaman lagi karena ternyata oleh tim Explora ini sebenarnya kalau untuk tidur bisa disiapkan bed cover yang nyaman sehingga kita ketika tidur benar-benar merasa seperti di rumah ya. Ini bisa untuk 2 orang, satu di sini, satu lagi di sebelahnya. Bahkan kalau untuk anak kecil, saya masih bisa satu lagi di sini ya. Bawa mungkin anak saya yang paling kecil bisa nih di sini. Nah, ini langsung saya praktekin nih. Apakah nyaman tadi? Nyaman banget, Masya Allah. Ini satu di sini, satu lagi di sini. Nah, bantalnya ada tadi di belakang. Ya, ini bisa tidur 2 orang dewasa dengan nyaman. Bahkan kalau badan masih bisa lagi ya. Kalau mau satu anak kecil lagi di sini juga ternyata masih bisa, masih oke. Tapi tadi kita udah coba-coba, ya. Katanya sih mereka mau tidur bertiga di atas nih, anak-anak saya yang perempuan, ya. AA di belakang, berarti saya sama istri bisa di sini. Asik banget, Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya lagi, yang lebih istimewa yang disediakan dari Explora Camper Van dengan produk Dometic-nya yang yang My Family harus cobain dan harus tahu tentang produk Dometic ini.
Nah, eksterior, interior udah review semuanya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ini adalah dinamakan Shikamaru. Shikamaru yang versi reborn, versi kedua. Shikamaru yang versi pertama kurang lebih seperti ini, tapi yang ini udah jauh lebih banyak perbaikan-perbaikan. Jadi ownernya tuh benar-benar mendengarkan kebutuhan atau komentar-komentar dari netizen sehingga diperbaiki dari yang Shikamaru 1. Nah, ini dia yang semakin menyempurnakan liburan camping kita kali ini adalah adanya tenda Santorini. Wah, tenda Santorini ini yang ukuran 4x8. Kalau secara bahan, My Family nggak perlu ragu lah. Kalau ya mereknya udah Dometic, brandnya udah Dometic, insya Allah sudah diberikan bahan atau kualitas yang paling premium ya. Kalau secara harga, insya Allah sesuai dengan apa yang akan My Family dapatkan ya. Dan ternyata ini adalah dia menggunakan tiang-tiang ini adalah dari udara atau menggunakan pompa ya, dari angin. Jadi udah kebayang dong kalau misalkan tiang-tiangnya ini menggunakan angin, itu biasanya digunakan oleh produk-produk camping yang premium. Harganya udah bisa ketahuan, tapi harganya insya Allah sesuai dengan apa yang akan My Family dapatkan ya. Dan ini ukuran besar. Ini adalah produk terbaru dari Dometic ya, produk terbaru dari Dometic. Ini baru launching di akhir tahun kemarin, akhir tahun 2023. Nah, ini selain memang ada teras ya, ini bagian teras, ini kita bisa santai-santai juga di sini ya. Tapi kalau untuk masuk ke dalamnya pun nih ya, ini ternyata bisa nampung 8 orang, bahkan 10 orang pun bisa ini. Lihat, lega banget ya. Ini ada kasur angin, ini bisa muat untuk 2 orang juga sebenarnya ya. Apalagi kalau tidur yang lebar ya, ini lebih lega lagi. Nah, lihat ya, saya bisa, ini bahkan 3 orang bisa ini. Tapi kalau memanjang seperti ini ya 2 orang lah ya gitu. Jadi kebayang nih, ini satu kasur angin ini bisa untuk 2 orang kalau tidurnya memanjang. Berarti bisa sampai dengan 6, 8. Dan di sini masih bisa ada lagi, masih ada space. Jadi beneran bisa 8 sampai 10 orang. Dan di tenda ini ya, jadi kalau misalkan mau dapat udara yang lebih, ini bisa dibuka. Tapi tanpa harus khawatir ada serangga yang masuk, karena sudah ada apa ini, seperti kawat nyamuk lah ya. Ya, ini sudah diamankan oleh jaring yang seperti ini sehingga udara lebih bebas masuk ke dalam, tapi serangga tidak bisa masuk ke dalam. Dan ini bukan hanya dari samping, tapi juga dari posisi depan ini. Nah, ada juga di sebelah sini juga ada, dan di sebelah sini pun juga ada. Jadi benar-benar udara sirkulasinya sangat baik untuk tenda ini ya. Jadi nggak pengap, apalagi bau yang kadang dikhawatirkan. Nah, ini jadi tiang-tiangnya itu bukan hanya bagian depan, tapi juga ada di bagian dalam nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau kayak rumah nih seperti titik fondasinya ya. Nah, ini nih, nanti My Family kalau udah nyobain silahkan dipegang langsung. Ini bener-bener keras, walaupun kita tahu ini dalamnya angin ya, seperti ban lah, walaupun isinya angin tapi keras. Dan ini sangat kuat menopang tenda yang sebesar ini yang bisa menampung 8 sampai dengan 10 orang. Karena memang di luarnya ditambahkan lagi ada pengait yang ditanam lagi di sini, ada patok ini ditarik semakin kuat ya. Selain memang ini juga udah kuat, ini juga talinya untuk semakin menguatkan ya. Ini juga bahannya bahan yang kuat, lalu ditambahkan lagi ada patok untuk lebih meyakinkan kita bahwa tenda ini benar-benar bisa sangat kuat berdiri, kokoh sekali. Dan ini dari bagian luarnya, ini adalah produk Dometic terbaru, namanya Santorini. Ukurannya mungkin ukuran ya 4x8,
dan bisa menampung 8 sampai dengan 10 orang. Ada bagian terasi. Nah, sama ini yang gak kalah istimewanya, ini sebetulnya tenda hook ya. Ini kita gunakan seperti dapur nih saat ini ya. Jadi ini alat-alat masak bakar-bakar. Nanti kita gunakan lagi di sini ya. Mudah-mudahan sih tidak hujan lagi. Walaupun sekarang sudah menunjukkan sudah mulai gelap lagi, bahkan lihat di sini. Kota sudah tidak terlihat lagi dan gunung pun juga sudah tidak terlihat lagi karena kabut yang sudah mulai turun tebel banget dan ini dingin banget sih ya di Joglo Java Neglasari Camp. Ya. Nah, ini nggak kalah keren ya. Mas, misalkan hujan nggak usah khawatir, oleopobik ini. Apa? Daun talas, daun talas. Oh iya iya. Nah ini nggak kalah kerennya adalah dia menggunakan angin juga. Dan ini dia menyilang, kokoh. Selain dia menyilang, jadi benar-benar setiap sudutnya dikuatkan apa ya, kalau rumah ya seperti fondasi. Nah ini dia nggak perlu khawatir kebocoran karena benar-benar ada tutupnya khusus nih di setiap tiangnya. Ini ada apa ya, kalau kayak di bannya mungkin kayak ventilnya ya untuk tempat pengisian anginnya. Dan ketika dilipatnya pun juga dilipat dan ketika dibukanya pun juga ternyata nggak sulit. Semakin kuat, semakin kokoh karena memang dikuatkan lagi dengan tali-tali yang disambungkan ke patok. Jadi benar-benar semakin kuat. Angin insya Allah aman ya, asal jangan angin yang apa namanya? Gelebuk. Angin gelebuk atau angin puting beliung alhamdulillah ya. Jangan sampai ketika kita lagi enak-enak camping tahu-tahu ada angin puting beliung dan sebagainya. Lalu kalaupun hujan juga ternyata nggak perlu khawatir karena memang ini sudah terbuat dari bahan yang premium. Ini seperti efek daun talas nih. Tuh, dia tidak menempel ya. Lebih bisa dilihat lagi mungkin agak bagian atas nih ya. Jadi air tuh bener-bener jatuh ya. Ini jadi dari bahan yang dia tidak apalagi menyerap ya. Nempel aja enggak dia. Nempel air aja enggak. Jadi bahannya ini seperti efek daun talas. Maka tidak ada air yang menggenang di bagian atasnya. Ya, kalau Pak FM udah cobain bisa membuktikan langsung. Inilah dia, masya Allah. Terima kasih banyak pokoknya untuk Explora Camper Van juga Dometic yang benar-benar udah mensupport liburan konsep camping kita kali ini bersama Camper Van Shikamaru versi 2. Dan kalau misalkan My Family mau bikin seperti ini, insya Allah bisa juga ya, akan dibantu oleh Delima Mandiri yang memang sudah puluhan tahun ya, kalau nggak salah sudah puluhan tahun menjadi sebuah karoseri yang sudah membuat berbagai macam kebutuhan kendaraan ya, dan bahkan yang terbaru ini sudah membuat berbagai macam motorhome dari mulai yang minimalis sampai dengan yang besar-besar seperti ini. Nah sekarang kita mau ngapain lagi, ikutin terus aja ya. Sekarang reviewnya selesai, nanti tinggal ikutin kegiatan kita yang lainnya. Nah, sekarang kita udah siap mau tidur. Tuh posisinya di belakang. Dan sini kakak sama Ami sama saya. Teteh sama Wawa. Mana Wawa? Tuh di atas. Inilah formasi tidur kita malam hari ini. Jadi ternyata berenam pun ya, tapi memang harus agak sempal-sempil, tapi insya Allah masih nyaman ya. Dan ternyata ketika kita masuk ke dalam ini jadi enak banget sih. Hangat karena di luar bener-bener dingin. Karena dari mulai datang hujan reda, sempet terang, tapi hanya sebentar. Alhamdulillah sempat dapat pemandangan kota di siang hari dan sedikit gunung. Tapi nggak lama kemudian hujan lagi, dan sampai malam hari ini
hujan, gerimis, reda, dan kabut nggak hilang-hilang. Ya, qadarullah, alhamdulillah jadi dingin banget. Makanya masuk ke dalam motorhome ini jadi langsung berasa hangat. Dan kita mau istirahat sekarang. Insya Allah ketemu besok pagi. Mudah-mudahan dapat sunrise dan juga mountain view. City lightnya kali ini nggak dapat. Rezekinya di hujan dan kabut yang tebal. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu ya, Teteh. Teteh, sudah ya waktunya istirahat ya. Malah main pupit. Kita istirahat ya, Kak. Jangan mau tidur malah main pupit. Oke, kita istirahat dulu. Insya Allah ketemu besok pagi.